Kenalin, aku Ervina Agustin dari kelas 5A dengan NIM 032. Di sini, aku akan bahas topik yang berkaitan dengan mata kuliah psikiatri. Aku ambil dari salah satu referensi buku yang berjudul I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki dari jilid 1 dan ada jilid 2. Buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki penulisnya berasal dari Korea Selatan yang bernama Baek Si-hee. Buku ini menceritakan pengalaman pribadi penulis dalam menjalani proses konseling dan psikoterapi. Nah, buku ini sempat menjadi bestseller di Korea Selatan dan pernah menjadi populer di Indonesia. Kayaknya kalau nggak salah di tahun 2020. Direkomendasikan oleh salah satu aktor BTS, tapi aku lupa namanya. Isi bukunya ada dalam bentuk percakapan antara seorang penulis Si-hee yang menjadi pasien dan ada juga percakapan dari psikiaternya selama 26 sesi konseling atau sekitar 6,5 bulan. Setiap bab itu menjelaskan tentang proses konselingnya. Dari mulai jilid pertama memuat dari sesi minggu pertama sampai minggu ke-12. Sedangkan pada jilid kedua melanjutkan dari minggu ke-13 sampai minggu ke-26. Sehingga kedua jilid tersebut membentuk satu kesatuan dalam ceritanya. Secara klinis, Si-hee menunjukkan gejala distimia atau gangguan depresi persisten, disertai gangguan kecemasan. Sebagaimana dijelaskan dalam bukunya yang bagian awal ada kata pengantar. Psikiater Indonesia yang bernama Dr. Jimmy Andrian, gejalanya mulai dari harga diri rendah, overthinking berlebihan, ketergantungan pada validasi sosial, sensitivitas ekstrim pada komentar orang lain, serta pola pikir dikotomis. Hal ini menyebabkan fluktuasi yang tajam seolah dunia itu membencinya. Pada buku jilid pertama, kondisi Si-hee sangat tidak stabil, dan masalah psikologis yang muncul berulang-ulang mencerminkan sifat distimia yang kronis. Gangguan kecemasannya juga udah mulai mengganggu, dari mulai fungsi sosial dan pekerjaannya, sehingga psikiater menyarankan istirahat sementara. Pada buku jilid kedua, diawali dengan fase yang lebih gelap, termasuk percobaan bunuh diri dan perilaku melukai diri sendiri. Namun, kemudian proses pemulihan secara bertahap seperti meningkatnya kemampuan penerimaan diri dan kemampuan mengalihkan pikiran yang negatif. Buku ini tidak ada solusi cara kita menghadapi depresi, akan tetapi buku ini memberikan gambaran realistis tentang kalau misalnya kita pengen tahu proses sesi konseling, dinamika gangguan depresi, maupun kecemasan dalam jangka panjang, serta pentingnya dalam mencari bantuan profesional. Tapi dengan catatan bahwa konteks budaya di Korea Selatan yang ada dalam buku tadi udah ceritakan, dalam konteks di budaya Indonesia itu berbeda.